kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang diberikan Tuhan. Kami adalah orang-orang yang berdosa, kami adalah orang-orang yang panas pada saat ini Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami yakin pada firman-Mu kami akan diperbarui dan memperoleh hidup yang baru. Di doa syukur kami Tuhan Yesus, berkati kami, haleluya, amin. Sekali lagi shalom. Shalom. Kita buka Alkitab kita di dalam Perjanjian Lama, yaitu Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 hingga pasal 12 ayat yang ke-8. Pengkhotbah pasal yang ke-9, Pengkhotbah pasal yang 11 ayat yang 9 hingga pasal 12 ayat yang ke-8. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Kita akan baca firman Tuhan ini secara bergiliran. Kaum Adam membaca ayat yang pertama, kaum Hawa membaca ayat yang kedua atau ayat yang ke-10, silih berganti hingga ayat yang ke-8 pasal yang ke-12. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema nasihat bagi pemuda-pemudi. 1, 2, 3. Bersukalah hai muda, dalam kemudahanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu, dan turutilah keinginan hatimu, dan pandanglah matamu, tetapi ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Buanglah kesedihan dari hatimu dan jauhkanlah penderitaan dari tubuhmu, karena kemudahan dan fajar hidup adalah kesia-siaan. Ingatlah akan penciptaanmu pada masa mudamu, sebelum tiba hari-hari yang malam dan mendekat tahun-tahun yang kau katakan, tak ada kesenangan bagiku di dalamnya. Sebelum matahari terang, bulan dan bintang-bintang menjadi gelap, dan awan-awan datang kembali sesudah hujan. Pada waktu penjaga-penjaga rumah gemetar, dan orang-orang kuat membekuk, dan perempuan-perempuan menggiling, kereta berkurang jumlahnya, dan yang melihat dari jendela semuanya menjadi kabur. Dan pintu-pintu di tepi jalan tertutup, dan bunyi penggilingan menjadi lemah, dan suara menjadi seperti kicauan burung, dan semua penyanyi perempuan menunduk. Juga orang menjadi takut tinggi, dan ketakutan ada di jalan. Pohon padang berbunga, belalang menyedari dirinya dengan susah payah dan nafsu makan tak dapat dihentikan lagi, karena manusia pergi ke rumahnya yang kekal dan ratap-ratap di jalan. Sebelum rantai perak diputuskan dan pelita emas dipecahkan, sebelum nelayan dihancurkan dekat mata air, dan roda timba dirusakkan di atas sumur. Dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Kesia-siaan atas kesia-siaan, kata pengkhotbah, segala sesuatu adalah sia-sia. Di pagi hari ini kita akan bersama belajar dari kitab Pengkhotbah ini. Jika kita melihat dari kitab Pengkhotbah ini sendiri, kitab Pengkhotbah ini ditulis kurang lebih tahun 935 sebelum Masehi. Dan di sini kita juga dapat melihat yang menulis kitab Pengkhotbah ini adalah Salomo. Tetapi Salomo tidak menyampaikan atau menyatakan dirinya secara langsung. Di sini Salomo hanya menyampaikan bahwa dia seorang anak Daud. Dan juga Salomo menyatakan dirinya bahwa dia adalah seorang pemimpin yang bijaksana. Dan juga Salomo menunjukkan bahwa dia yang menulis itu dengan cara dia menunjukkan dan menceritakan tentang kekayaan dan kejayaan yang terjadi. Dapat kita lihat di pasal 2 ayat yang 4 hingga yang 9. Dan jika kita melihat tema dasar dari kitab Pengkhotbah ini, seperti yang terdapat di ayat yang ke-8 tadi, tema besar dari kitab ini adalah kesia-siaan hidup yang terlepas dari Allah. Jika kita melihat latar belakang dari kitab ini, kenapa sih Salomo ini bisa mengambil tema besar dari kitab Pengkhotbah ini, kesia-siaan hidup yang terlepas dari Allah? Kita akan melihat bersama. Di sini kenapa Salomo mengatakan seperti itu? Pada waktu itu Salomo menulis kitab ini ketika dia masih muda. Dan pada waktu itu terjadi kemerosotan rohani. Bahkan pada waktu itu juga penyembahan berhala terjadi
percuma kalau kita lakukan segala sesuatu terlepas dari alam. Nah, di sini kita mau melihat zaman sekarang banyak orang yang berlomba-lomba memperjuangkan hidupnya. Banyak orang yang berlomba-lomba ingin hidup panjang di dunia ini, ingin umur panjang. Bahkan orang di luar sana banyak yang membuang uang dengan cuma-cuma hanya untuk membeli vitamin dan lain sebagainya, hanya untuk berharap bahwa umurnya akan bertambah dengan cara hal-hal demikian. Pada dasarnya umur itu bukan di tangan kita, tetapi di tangan Tuhan sendiri. Dan orang-orang di luar sana ada yang umurnya hidup sampai 85 tahun, bahkan ada yang umurnya sampai 90 tahun, tetapi mereka sedikit melakukan apa yang berkenan di hadirat Tuhan. Tetapi ada juga orang yang umurnya cuma 20, telah meninggal dan lain sebagainya, mereka melakukan apa yang berkenan di hadirat Tuhan. Jadi di pagi hari ini kita akan bersama belajar. Saya akan mengambil tema untuk kita semua, yaitu pergunakan waktu selagi ada. Apa itu waktu? Waktu itu kesempatan yang kita miliki sekarang. Karena kita hidup di dunia ini tidak selamanya. Di sini di ayat yang ke-9, pengkhotbah di sini mengatakan, bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah dalam segala hal ini Allah akan membawa engkau dalam pengadilan. Jadi kita akan masuk di poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu masa muda. Bagi kita yang masih muda sekarang, gunakan waktu itu sebaik mungkin. Sebelumnya kita akan mengetahui apa itu masa muda. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masa muda itu berarti belum sampai setengah, belum sampai masa, belum cukup umur, belum sampai waktunya. Itu definisi masa muda menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tentu saja kita semua ingin menikmati yang namanya masa muda. Itu gak heran lagi karena ada pepatah yang bilang begini, atau ada pernyataan yang bilang begini. Muda itu pilihan, tua itu pasti. Kita semua pasti akan tua dan kita semua pasti lalui yang namanya masa muda. Dan semua orang pasti mau menikmati yang namanya masa muda. Tanpa terkecuali, semuanya ingin menikmati masa muda. Tetapi yang menjadi masalahnya adalah ketika orang menghadapi masa muda itu tidak berhikmat, di situ yang menjadi masalahnya. Kita harus menikmati masa muda kita. Kita harus hidup sesuai apa yang Tuhan kehendaki. Dan bahkan banyak yang menjadi masalah sekarang di kalangan muda. Banyak anak-anak zaman sekarang memang dia menikmati masa mudanya, tetapi dia lupa akan Tuhan. Dia lupa sebenarnya dia hidup hari ini itu buat apa. Dia lupa sebenarnya dia Tuhan izinkan hidup berdiri di bumi ini hari ini buat apa. Dia lupa akan panggilannya. Dia lupa akan tanggung jawabnya. Dia terlalu terlena akan kesenangannya. Dia terlalu menikmati akan apa yang membuatnya senang tanpa dia tahu sebenarnya hal itu baik nggak sih bagi Tuhan. Sebenarnya hal itu sesuai atau enggak dengan apa yang Tuhan inginkan. Pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa apa yang kita lakukan hari ini, baik hal buruk maupun hal kecil, itu adalah investasi kita untuk depannya. Apa yang saudara lakukan hari ini, itu adalah gambaran kehidupan kita seperti depannya. Apa yang kita lakukan hari ini, baik buruk maupun baik, itu adalah suatu investasi yang akan kita tuai di depannya nanti. Maka mulai dari hari ini, mulailah berpikir sebenarnya apa yang sudah kita lakukan sebagai pemuda. Nah di sini kita juga harus ingat bahwa jangan terlalu terlena, jangan terlalu terbawa keadaan, jangan terlalu beranggapan bahwa karena kita sekarang masih muda, jadi kita masih kuat, kita bisa lakukan segalanya. Ingat, masa tua itu akan datang. Muda itu nggak akan selamanya. Jadi jangan kita tuh terlalu terlena akan posisi kita sekarang karena kita masih muda, kita masih kuat. Iya itu betul, itu pikiran yang sangat betul seharusnya. Kita masih muda, kita masih kuat, power kita tuh masih kuat banget. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Mulai
pasal 11 ayatnya yang ke-9 hingga yang ke-10 itu memberikan gambaran untuk kehidupan kita selanjutnya. Di sini membahas tentang namanya masa muda. Apa yang harus kita lakukan di masa muda? Apa yang seharusnya kita perbuat di masa muda? Jangan hanya berkuar-kuar bilang, hari ini saya mau ikut Tuhan, hari ini saya mau lakukan apa yang kalian kehendaki, tapi di prakteknya nggak ada. Udah deh, nggak usah berteori kalau prakteknya nggak ada. Hari ini dunia butuh tindakanmu, bukan teorimu. Hari ini dunia membutuhkan apa yang kamu lakukan bagi dunia, bukan apa yang kamu katakan bagi dunia. Tuhan hari ini ingin pakai kita untuk membangun dunia ini. Tuhan ingin pakai saudara, Tuhan ingin pakai saya. Jadi mulai hari ini sadarlah, Tuhan itu ingin pakai kita. Apa yang harus kita lakukan supaya dunia itu bisa menjadi lebih baik ketika kita berpindah. Nah, di sini kita mau sama-sama buka di Mazmur. Semuanya buka di Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-10, kita mau baca sama-sama. Mazmur pasal 90 ayatnya yang ke-10. Kalau sudah dapat kita baca bersama. 1, 2, 3. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami tua adalah 80 tahun, dan makanan adalah kesusahan dan penderitaan, sesuatu yang berburu dan kami yang menang. Di sini dijelaskan bahwa masa hidup kita itu hanya 70 tahun. Dan jika kita kuat, maka kita akan 80 tahun. Itu adalah jika kita memperoleh umur ke depannya lebih dari 10 tahun, lebih dari 70 tahun, itu adalah anugerah. Ada lagu yang bilang begini, sadarlah teman, hidup ini sementara, tiada yang kekal kebaikan. Jangan abaikan masa muda kita semua. Masa muda hanyalah sekali. Masa muda itu cuma sekali. Kebaikan juga gak akan kekal. Tuhan mau pakai kesempatan itu sebaik mungkin. Tuhan gak akan kasih kesempatan yang kedua kali. Kita ada di dunia ini hanya sekali. Kita ada di dunia ini hanya saat ini. Gak ada kesempatan kedua. Atau mungkin saudara bisa buat dunia sendiri nanti. Jadi mulai hari ini, mulai tanamkan komitmen. Mulai hari ini buatlah komitmen di dalam hati kita semua. Apa yang ingin kita lakukan? Penuhi masa mudamu dengan komitmen. Penuhi masa mudamu dengan suatu prinsip bahwa kedepannya kita tuh mau gimana, supaya hidup kita itu berguna bagi Tuhan. Kita gak hanya sekedar hidup di dunia ini. Kita ya ibaratnya ada pernyataan yang bilang begini, kita gak cuma sekedar penuhi dunia aja, tapi kita juga berguna bagi dunia, dan berguna bagi orang-orang di sekitar kita. Dan kita juga terkadang yang menjadi masalah besar bagi kaum pemuda itu, kaum muda-mudi, kita tuh selalu menunggu waktu atau berharap akan hari esok. Dalam arti, kalau mau bertindak sekarang, misalnya sekarang saya mengatakan, udahlah, nanti juga ada waktunya, udahlah, kan bisa besok. Sadar, kita tuh nggak tahu kapan kita dipanggil, kita nggak tahu hidup kita tuh berapa lama, kita nggak tahu kapan Tuhan mau memanggil kita. Jadi sekarang kamu punya waktu, ya udah gunain waktu itu. Sekarang kita punya waktu, gunain ya sekarang. Jangan tunggu yang kedepannya, karena kita nggak tahu kita tuh seberapa lama Tuhan izinkan berada di dunia ini. Dan yang perlu kita sadari bahwa umur itu bukan hal yang terpenting dalam hidup kita, tapi apa yang kita lakukan dan berapa lama dan apa yang kita lakukan itu lain. Dan kita harus sadar bahwa masa tua itu akan datang. Dan kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tua. Apa itu tua? Tua menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu sudah lama hidup, lanjut usia, tidak muda lagi. Berarti ketika seseorang sudah tua, berarti dia sudah lewati yang namanya masa muda tadi. Nah, kita sebagai pemuda, mari lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan
Waktu itu adalah kesempatan. Waktu itu adalah hidup. Selama kita hidup ini, gunakan kesempatan ini sebaik mungkin. Karena kita nggak tahu hidup kita besok itu seperti apa, kedepannya seperti apa. Kita bersyukur ya kalau misalnya masa muda kita penuhi dengan hal-hal yang berkenan di hadirat Tuhan, sehingga kita kedepannya tetap akan hidup dengan Tuhan. Karena apapun yang kita lakukan hari ini, itu akan kita alami ke depannya. Apapun yang kita lakukan saat ini itu adalah gambaran untuk kita ke depannya. Jadi mulai tanam komitmen sejak muda dan buat yang dalam usia tidak ada pernah kata terlambat. Tuhan hanya ingin sama orang-orang yang punya kerinduan, bukan menyesal. Tuhan gak ingin Tuhan ingin sama orang-orang yang cuma ada penyesalan tapi gak ada tindakan. Tapi Tuhan ingin ketika kita memperbaiki diri, karena di dalam Tuhan tuh punya kasih yang sangat besar. Tidak pernah ada kata terlambat. Seperti di pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-1 hingga yang ke-6, di situ dikatakan bahwa sebelum semuanya terlambat, mari pergunakan semuanya sebaik mungkin. Karena ketika kita telah mengakhiri hidup kita, gak ada lagi yang bisa kita lakukan, tidak ada lagi yang bisa kita lakukan. Penyesalan itu percuma kalau Tuhan tidak panggil kita. Jadi di ayatnya yang ke-7 di situ dikatakan, dan debu kembali menjadi debu, dan debu kembali menjadi tanah seperti semula, dan roh kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Di sini berbicara mengenai akhir kehidupan kita. Banyak orang yang berpikir bahwa kematian itu hal yang baik. Bahkan banyak orang yang senang melihat kematian karena mereka berpikir bahwa kematian itu adalah akhir dari segalanya. Dan ketika orang sudah mati, ada orang yang berpikir bahwa penderitaannya ataupun kesusahan yang dia lakukan itu sudah selesai. Ya iya, memang penderitaan itu selesai kalau memang hidup kita selama hidup di dunia ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Tapi hal yang paling menyedihkan adalah ketika kita selama hidup kita hanya melakukan apa yang sudah Tuhan kehendaki. Kita hidup cuma sekedar hidup dan sekedar berdiri di dunia ini, maka nanti kita akan tua ya apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka kita akan hidup di dalam keberkosaan. Kematian, kita nggak tahu kapan ya kematian. Kita semua nggak tahu kapan, hanya Tuhan yang tahu. Jadi mulai hari ini, mari kita bersama-sama tanam komitmen. Jadilah pemuda-pemuda yang berdampak bagi dunia ini, karena dunia hari ini membutuhkan kita. Dan jadilah orang tua yang bijaksana. Apa yang harus kita lakukan mungkin bagi anak-anak, dan apa juga yang harus kita persiapkan untuk diri kita sendiri. Jika memang hidup kita belum berkenan di hadirat Tuhan mulai hari ini, ayo, tidak pernah ada kata terlambat. Mari hari ini kita perbaiki diri. Tuhan ingin kita bertindak, bukan berteori, dan Tuhan ingin kita tuh memperbaiki diri, bukan hanya sekedar menyesal. Sekali lagi saya ingin tekankan kepada kita semua, hal yang paling penting di dunia ini adalah bukan berapa lama Anda hidup, bukan berapa panjang umur Anda, tetapi apa yang telah Anda lakukan selama Anda hidup. Amin. Untuk firman Tuhan, kita bersatu dalam doa berdoa. Terpujilah nama Engkau di surga ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah didengar bersama Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan. Semoga lewat firman-Mu hari ini kami dapat diubah Tuhan. Buat kami Tuhan, pakai kami sehingga kami bisa menjadi orang-orang yang mengubah dunia ini. Tanamkan rasa terpanggil dalam diri kami ya Tuhan, sehingga kami bersama-sama memiliki niat Tuhan untuk mengubah dunia ini Tuhan. Sehingga kami merasa terpanggil ya Tuhan, sehingga semangat muda kami berkobar, sehingga kami semua punya niat untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan, sehingga kami selanjutnya menjadi kemuliaan bagi nama. Ini doa syukur kami Tuhan, terpujilah nama di surga. Amin.